Alhamdulillah kita pertemukan kembali. Alhamdulillah juga mudah-mudahan ini bagian dari istiqomah kita. Alhamdulillah dalam keadaan sehat, lahir dan batin. Dan mudah-mudahan semua ini bisa kita untuk berterima kasih kepadanya. Bapak Ibu sekalian, Al-Balaghah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syamsu wal qamaru bainahuma tibak. Tibak bagian dari ilmu badi, masuk kategori muhassinat maknawiyah. Apa maknanya tibak? Menggabung dua kata yang berlawanan. Siang malam main muluk. Tuh, siang sama malam digabung. Ya. Wa kaza bainal laili wan nahar. Demikian juga antara malam dan siang. Wa baina fujuriha wa taqwaha. Antara kedurhakaannya dan ketakwaannya. Wan nahar iza jallaha muqabalah bainahuma wa baina wal laili iza yaghshaha. Adapun ayat yang berbunyi wan nahari iza jallaha itu kategorinya muqabalah. Dengan lanjutannya wal laili iza yaghshaha. Muqabalah sama tibak kakak beradik. Kalau tibak menggabung lawan kata satu saja. Matahari, bulan itu satu lawan kata. Siang, malam, malam, siang. Ujuroha otak. Tapi kalau muqabalah lebih dari satu. Lebih dari satu. Mana itu? Wan nahar sama wal lail. Terus jallaha sama yaghshaha. Iya. Itu namanya muqabalah. Bisa dua minimal. Lebih tak terbatas. Seperti sering dulu waktu belajar badi. Ada ayat yang berbunyi fa amman aqta wattaqo wasaddaqo bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Terus dilawan katakan dengan wa amman bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Tuh 4 lawan kata. Tapi polanya juga harus diingat. Polanya A gitu. Lawannya terus B. Tuh muqabalah ciri khasnya. Umpamanya banyak, tapi polanya nggak seperti itu. AB. Nah, itu namanya tibak. Kayak ini. Walaili wan nahar. Ya, terus al-fujurah wa taqwa. Itu polanya AB. Oke, kita teruskan. Saya nggak enak banyak-banyak cerita badi. Udah pada nggak suka kelihatan wajahnya. Udah membosankan. Badi. Oke, kita teruskan. Enggak bosan Pak Ustadz. Iya, nggak bosan ya. Wa kadza baina qad aflaha man zakkaha wa baina khoba. Wa qad khoba man dasa. Itu dua nih muqabalah. Aflaha beruntung dilawankan dengan khoba, rugi. Zakkaha membersihkan, dilawan katakan dengan dasaha. Itu dua. Ini muqabalah. Ya.
Nanti bahasa Indonesianya pada bikin masing-masing. Pergi pagi, pulang sore, gitu. Pendapatan pas-pasan, umpamanya begitu. Iya. Dasaha artinya mengotorinya. Mengotorinya dengan maksiat. Kalau zakah membersihkannya dengan taat. Beruntunglah. Nah, mudah-mudahan kita ini bagian dari usaha membersihkan. Iya. Wattibak wal muqabalah minal muhassinat al-badi'iyah. Baik tibak maupun muqabalah ini termasuk muhassinat badi'iyah. Kama huwa ma'ruf sebagaimana kita sudah kenal. Fi surati kulliha saja'un murassa'un. Surat Asy-Syams itu bersajak semuanya. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha. Itu bersajak. Ini yang dimaksud. Semuanya bersajak. Murassa indah. Wa huwa apa itu saja? Tawafuqul fawasil. Kesesuaian huruf akhir muraat liruusil ayat karena menjaga awal ayat. Awal ayatnya wasyamsi wa duhaha. Terus wal qamari ngikutin nama yang awal duhaha. Wal qamari idza talaha dan seterusnya. Itu namanya muraat liruusil ayat. Ruus kepala, kepala itu awal. Ya, demikian. Balaghah. Terus al-mufradat berikutnya. Al-mufradat al-lughawiyah. Kosakata. Iya. Waduhaha qala Mujahid. Terkait duha, waktu duha. Wasyamsi waduhaha. Qala Mujahid, Imam Mujahid berkata, huwa irtifa'ud daw. Meningginya cahaya matahari wa kamaluhu dan sempurnanya. Sempurna bulatan matahari keluar. Wa qala Abu Hayyan al-ma'ruf fil lughah anna duha huwa ba'idu tulu'is syamsi qalilan. Yang dikenal dari sudut bahasa duha itu menjauhnya terbitnya matahari sedikit. Udah paham insya Allah. Matahari di sebelah timur baru nongol sedikit. Itu proses. Mau terbit. Itu waktu haram. Sholat. Saat matahari sedang terbit. Tetapi kalau bulatannya sudah keluar sempurna, nah itu udah boleh. Namanya syuruk. Maka ada sholat sunat syuruk. Secara ilmiah sudah enak tuh jam sekian, jam sekian. Baru tinggian dikit. Kalau dalam hadis mah 1 ziro. 1 ziro itu kurang lebih 1 meter lah. Kalau yang tangannya panjang. 1 lengan tangan sampai sikut ditambahin separoh di atas sikut. Itu 1 ziro. Nah itu dia duha. Itulah yang dibahasakan dengan ba'idu tulu'is syamsi qalilan. Sudah agak tinggi sedikit gitu bahasanya. Fa idza zada fa huwa duha. Fa huwa duha bil maddi wa fathid dad. Apabila sudah meninggi lagi bukan duha namanya, tapi duha pakai hamzah. Kalau duha dia pakai apa namanya? Alif layyinah namanya, duha. Tinggian lagi dikit, udah jam 11-an lagi itu kali ya, udah mau mendekati gelincir, itu namanya do. Fathah dod, doha. Sampai tergelincir. Talaha tabi'aha. Talah
artinya mengiringi, mengikuti. Matahari terbit, duha, terus gelincir, terus ada syafaq ahmar sore, mega merah, terus terbenam. Lagi proses terbenam juga, itu waktu haram sholat. Proses. Oke. Baru terbenam, semuanya udah nggak kelihatan bulatannya. Masuk waktu maghrib. Cahaya kemerahan itu masih bertebaran di langit kelihatan. Itu yang dinamakan mega merah. Nanti kalau mega merahnya udah hilang, maghrib habis, masuk isya. Tuh semuanya patokannya kalau sholat itu matahari. Tapi kalau puasa itu bulan. Memang begitu hadisnya. Mau lebaran besok nih, udah ngelihat bulan. Maka Nabi bersabda, sumu liru yatih, puasalah karena melihat bulan. Wa aftiru, lebaranlah karena ngelihat bulan. Oleh karena itu yang mayoritas NU ya harus ngelihat dulu yang dilakukan oleh pemerintah. Ya. Oke. Ai annal qamar yatba'u syamsa. Artinya talaha itu bulan mengiringi matahari. Tolian. Dalam konteks terbit, kapan ngikutinya? Inda ghurubiha. Saat terbenam. Matahari terbenam dan akan terbenam sesuai dengan wilayah masing-masing. Panitia ru'yah, itu tim ru'yatul hilal, siap-siap dengan semua alat dan kecanggihannya. Jallaha ay jalla syamsa wa kasyafaha. Jallaha. Jalla artinya menampakkan, menonjolkan. Ay jalla asyamsa wa kasyafaha. Artinya menampakkan matahari. Wasyamsa. Ini siang maksudnya. Jalla fa'ilnya huwa kembali siang. Wan nahari, kan ayatnya bunyinya begitu. Wan nahari idza jallaha, demi siang yang menampakkan matahari. Wa kasyafaha, dan menyingkap matahari. Wah, balagonya tinggi. Menyingkap. Seolah-olah sebelumnya tertutup. Meja tertutup oleh taplak. Matahari tertutup oleh gelapnya malam. Terus disingkap oleh Allah. Diungkap dengan kata berbunyi wan nahari idza jallaha. Wa atamma wuduhaha. Udah datang siang. Seolah siang yang menyingkap malam. Matahari menjadi kelihatan, semakin meninggi, sempurna kejelasannya. Yaghshaha, yaghshasyamsa. Masih konteksnya malam. Yaghsha artinya menutup. Dari kata ini di Al-Baqarah ada ghisyawah. Kalau yaghsha di sini hakiki. Lewat mata. Tetapi ghisyawah itu majazi. Dunia menutup hati orang-orang yang rakus. Tuh menutup juga yaghsha. Ghisyawah. Iya. Oke. Yaghshaha yaghsha syamsa wa yughatti daw'aha bidzulumatihi. Yughatti sama menutup. Menutup cahayanya dengan kegelapan malam. Ay yuziluhu wa yahjubuhu. Artinya si malam yuziluhu.
Yuzil menghilangkan. Menghilangkan apa? Dau, cahaya matahari. Wayah jubuhu, dan menutupnya. Nggak ada satu orang pun yang bisa menjegal agar malam tak datang, lalu tetap siang. Maka cahayanya tak tertutup. Jadi nggak ada yang bisa nahan matahari, nggak ada yang bisa menahan siang, nggak ada yang bisa menahan malam. Mikir ngapa? Gitu seolah-olah. Apapun dia mampu. Ya, bisa. Luar biasa kekuasaannya. Gitu sebenarnya. Yang disuruh kita untuk merenungkannya. Wassama kullu ma alaka. Sementara langit adalah semua yang ada di atas engkau. Langit. Dari aspek fisik, ya iya itu loteng, itu langit. Ada dari aspek non fisik karena ilmu. Maka ada istilah itu di Jawa Timur, ulamanya ulama apa? Ulama langitan. Tinggi-tinggi ilmunya. Wartafa'a, dan yang tinggi. Fauqara sika, di atas kepalamu. Fahuwa sama. Sedikit nih pelebaran. Sama itu masdar. PL-nya sama. Sama kayak da'a. Da'a yad'u, sama yasmu. Terus samaan. Artinya tinggi. Samaan, terus bisa jadi masdarnya bukan samaan. Wasman. Sama, yasmu, samaan, wasimatan, boleh juga wasumuan, banyak macam. Wasman, wasman wawunya ma'atof. Isman, isim itu kata dasarnya sama dengan samaan. Kalau isim artinya apa? Bukan nama, isim artinya tanda. Dari sama artinya tanda. Makanya tanda itu wing. Kalau bis terjun payung dikasih wing, ada lambang, itu namanya simah, tanda. Orang yang sering sujud, di jidatnya ada tanda enggak? Ada. Itu yang disebut dalam Al-Quran, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Ada tanda di wajah mereka karena bekas sujud. Makna harfiah, jidat hitam. Makna jauh lebih dalam lagi, tanda banyak sujud, wajahnya ceria, berseri-seri, tak pernah marah. Maka kita orang awam sepintas diberikan pembeda oleh Allah antara orang yang banyak sholat dengan yang tidak pernah sholat. Karena berwudu dan karena tidak berwudu. Oke? Sama yasmu. Lalu pada masdar samaan artinya tinggi. Apa benang merahnya antara tinggi dan nama? Nama itu membuat seseorang tinggi. Tinggi, terhormat, dimuliakan karena nama. Nama bukan nama personal saja, nama jabatan. Ada rapat RT. Maka pembawa acara menyebutnya bukan nama si RT, namanya si umpamanya Jono. Tapi nggak dipanggil. Tapi yang disebut nama jabatan Pak RT yang kita sama-sama hormati. Tuh, itu membuat terang tinggi. Belum lagi Pak RW, Pak Lurah. Gitu tinggi. Kayak begitu bahasa mengantarkan makna.
Oke, kita teruskan. Iya. Wafihi mundur sedikit. Fahuwa sama. Wal muradu bihi al kaun alladzi fauqaka. Jadi ketika Allah menyebut was sama, maksudnya adalah alam semesta, kaun. Alladzi fauqaka, yang di atasmu. Tuh, ini juga memperkuat apa yang pernah saya bilang ketika Allah menyebut langit, itu majaz mursal alaqahnya mahaliyah. Disebutnya tempat, itu atas tempat. Tapi maksudnya apa yang ada di tempat. Kayak ini disebutkan. Wal muradu bihi, yang dimaksud dengannya, dengan kata langit, yaitu al-kaun. Alam semesta, benda-benda langit yang di atas engkau. Ada matahari, ada bulan. Ada bintang-bintang, ada gugusan-gugusannya, pokoknya benda langit. Wa fihil kawakib, diperjelas lagi. Fihi, di dalamnya, di dalam kaun, alam semesta, ada kawakib dari kaukabun, durriyun. Tuh, dalam ayat lain Allah menyebut kata kaukab, bintang-bintang. Allahu nurus samawati wal ardh. Masalu nurihi kamishkat fiha misbah. Al misbah fi zujajah. Az-zujajah ka'annaha kaukab durri yuqadu min syajaratin zaitunatin mubarakah la syarqiyah wala gharbiyah. Yakadu yudhi'u walam tamsashu nur. Waduh, kalau diterangin luar biasa. Bapak Ibu punya lampu taman. Luar biasa bahannya. Terus di dalamnya ada bohlam. Konteks pikiran klasik waktu itu di bawahnya, di bawah bohlam itu ada minyak. Itu minyaknya dari minyak zaitun. Tak ada di barat, tak ada di timur. Nah, itu dijelaskan dalam tafsir. Apa maknanya? Maknanya sebelum disundut itu lampu, itu minyaknya saja udah terang sekali. Terang, menerangi kegelapan. Kan logik itu. Mati lampu di kamar, ada tasbih itu tasbih terang tuh, tasbih yang terbuat dari apa? Giok apa-apa. Itu saja sudah membawa pikiran untuk memahami firman Allah yang tadi. Allah itu, Allah nur, memberi cahaya. Siapa yang memberi cahaya pada minyak zaitun itu? Allah. Kayak begitu iman. Bukan terang pada dirinya, tapi dia memberi penerangan kepada orang lain sekitarnya. Kayak begitu iman para ulama, para alim, karena dia memberikan pencerahan. Yang nggak tahu jadi tahu. Wah, luar biasa itu gambarannya. Boleh jadi mereka adalah orang yang takut dengan Allah. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Oke, kita teruskan. Ya, wama banaha ai waman rafa'aha. Ada ayatnya bunyi wama banaha. Wassamai wama banaha. Demi langit dan ma bimana man. Dan orang yang membangunnya, maksudnya Allah. Ai waman rafa'aha, membangunnya yang meninggikannya. Siapa yang meninggikan? Meninggikan langit itu luar biasa. Bapak Ibu, ada enggak tanah, daratan, bumi yang langitnya lebih pendek atau lebih tinggi? Kalau nggak percaya boleh ukur masing-masing. Ambil tali rapia, sambung. Atau galak, bambu, sambung, ukur. Itu fasawwaha, dengan sempurna.
Terus benda-benda yang langit yang di atas nggak dipegangin bi ghairi amad tarawunaha, tanpa tiang yang kau lihat. Tuh subhanallah. Nanti dites di rumah. Tuh, bisa nggak? Ada bola plastik lah ke atas, bisa nggak dipegangin dia mengambang? Tuh subhanallah. Oke, wama banaha waman rafa'aha. Wa ja'ala kulla kaukab bimanzilah labinah min bina isaqaf. Dan dia menjadikan setiap bintang, planet ya, bimanzilah ibarat bata. Labinah itu bata. Min bina isaqaf. Dari bangunan min bina, bangunan sakaf. Sakaf itu loteng, itu sakaf. Sakaf itu loteng. Qala Zamakhsyari wal Baydhawi. Imam Zamakhsyari dan Imam Baydhawi berkata, wa innama, apa ini? Usirat ala man li iradati maknal wasfiyah. Sesungguhnya usirat, ditangkap kesan bahwa ma itu harus dimaknai man, gitu kurang lebih. Kan wama banaha, maksudnya waman. Kenapa? Li iradati maknal wasfiyah. Untuk memunculkan makna sifat. Sifat yang ngebangun langit bersama benda-benda yang ada di sana. Karena hukilah wasamai, demi langit, wal qadiril azim, demi yang kuasa, yang maha besar, alladzi banaha, yang membangunnya. Oke, dibayangkan. Demi langit dan demi yang membangunnya. Gitu. Oke. Tohaha artinya basa toha, menghamparkan. Tuh. Itu udah dikonsep agar manusia yang akan diciptakan dan akan dijadikan khalifah di muka bumi, betapapun bumi itu bulat, tapi terasa terhampar. Siapa itu yang bisa begitu? Kita akal pikiran cuma sedikit bisa merasiokan. Apa itu? Saking kecilnya manusia. Dan saking besarnya bumi. Bumi bukan merupakan benda langit yang paling besar. Apalagi kalau yang jauh lebih besar. Maka kesimpulannya bumi rata. Dengan rata, maka bisa beraktivitas. Kayak semut kecil merayap di gubah Istiqlal. Atau gubahnya digedein lagi. Kata semut, enggak bulat, rata. Iya. Oke. Mislu dahaha. Demikian juga makna dahaha. Artinya basatoha. Artinya tohaha. Sama. Sawaha. Apa makna sawaha? Ahkama khilqataha. Ahkama mengakuratkan, penuh bijak penciptaannya. Udah nggak kejangkau oleh pikiran. Maka untuk mengungkap bahwa paripurna ciptaan bumi diperuntukkan untuk kehidupan manusia, di mana manusia statusnya sebagai khalifah ganti Allah, itu udah dirancang, dikonsep sedemikian rupa. Terus diungkap pakai bahasa Al-Quran, cuma satu kata, sawaha. Artinya ahkama khilqataha. Allah mengakuratkan ya
khilqataha, penciptaannya bumi, wa taswiyataha, dan penyempurnaan, wa ta'dila a'dha'iha. No, ini sawaha, apa ayatnya bunyinya? Manusia ini bukan bumi. Ya. Wa ta'dila a'dha'iha, menyeimbangkan anggota-anggotanya bi khalqil quwa, diseimbangkan dengan memberikan potensi kuat. Wal ghoraiz, garizah, insting, fiha, pada ciptaannya. Wa ja'ala wazifat likullim minha, dan Allah berikan peran, tugas untuk setiap anggota yang ada. Itu udah pas. Kalau tugas mendengar telinga, tugas melihat mata, tugas mencium hidung, tugas berbicara mulut, merasakan asin pahit, sepet, nano-nano lidah, itu tugasnya udah pas. Jangan pula ditukar-tukar atau aneh. Sekali-sekali dong, yang ngelihat bukan mata, kuping, atau mendengar. Dan ketika memberikan nikmat yang seimbang, namanya kuping, dirancang secara detail agar bisa berfungsi potensi mendengar itu, tidak mungkin dibalik. Terus dikasih mata tugasnya, mata diberi tugas untuk kuping. Nah, itu dia namanya fasawwah. Dia sempurnakan. Alis adanya di atas, ya, bulu mata. Nah, itu udah pas sekali. Jenggot tukar sama kumis bisa nggak? Hah? Kumis tukar sama jenggot? Nggak bisa. Oke, itu namanya seimbang udah. Ya, fa'alhamaha fujuroha, belum lagi organ dalam. Dan paling hebat akal. Maka kepada akal itu diberi ilham. Fujuroha wa taqwaha. Mana ya kedurhakaan, mana ketakwaan. Apa maksudnya? Arrafaha. Allah perkenalkan kepada semuanya, wa afhamaha, beri pemahaman. Ada kebayang? Manusia tanpa turun nabi dan agama, maka dengan akalnya dia sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk. Mencelakakan orang, semua akal berkata itu buruk. Nggak harus agama. Membantu orang, semua berkata itu baik. Potensi-potensi itu yang kemudian disebut fitrah. Ketahui baik buruk. Gitu. Oleh karena itu, menurut Mu'tazilah, ketika agama belum datang, belum tahu ajaran, tetapi akal sudah membedakan mana baik, mana buruk, yang baik dilakukan, yang buruk ditinggalkan, maka kata dia, itu Allah sudah wajib memberikan pahala, balasan. Itu dia kelompok rasionalis namanya. Ya, diazab ya diazab walaupun belum datang nabi. Kan udah aku kasih akal. Masa ada orang kecebur ditolong, itu kan perbuatan baik, masa nggak ada pahala? Ya, ada rumah tetangga kebakaran dibantu memadamkan, itu kan baik, masa nggak dapat pahala? Gitu kata dia. Gitu. Iya, kita teruskan. Wa bayyana laha tariqal khair wasyarr. Lebih dari itu kemudian Allah menjelaskan kepada kita jalan menuju kebaikan dan jalan-jalan menuju kejahatan. Wal fujur, maksudnya fujur,
Fujur durhaka. Sama dengan kata al-fujar. Pernah saya jelaskan. Sama dengan kata al-fajar, wal-fajri. Apa fajar? Cahaya. Fungsi cahaya membelah kegelapan. Maka tindakan-tindakan yang membelah, yang memecah belah, itu namanya fujur. Kedurhakaan jadinya. Itu ada oknum-oknum kelompok yang kerjanya memecah belah. Apalagi udah di SK-kan umpamanya, dekupres. Tujuannya dibalik itu dalam pasti paling dalam agar terpecah belah. Itu namanya fujar. Maka ayatnya sudah dia innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Pelakunya fujar. Yang tahu itu fujar kemudian diam saja, apalagi dia punya kekuasaan, itu masuk kategori fujar. Nah, ntar di sini yang mirip ke itu dijelaskan, yaitu tentang naqatallah. Naqah unta Allah diberikan kepada Nabi Soleh. Karena mereka minta, kalau engkau Nabi coba tuh dari batu besar itu suruh keluar onta. Lah Allah bisa. Keluarin onta. Tuh nanti disebut. Terus dibunuh. Yang bunuh ada orang paling gagah. Diceritakan ada satu orang. Namanya Qudar bin Salib. Gitu. Ada satu lagi namanya siapa begitu disuruh. Dia yang bunuh onta. Tapi diikutin oleh banyak orang. Walaupun cuma ngikut, itu juga sama dan sebangun, yaitu kerjaan membunuh. Oke, kita sini dulu. Al-fusuk, al-fujur, al-fusuk. Fusuk kefasikan. Wasyar kejahatan. Apalagi wa kullu ma yuaddi ilal khasar wal halak. Semua tindakan, sikap, keyakinan yang mengakibatkan kepada kerugian dan kehancuran. Ya, fusuk. Hancur semuanya. Ya, sono nggak banjir, kita pindah ke sono. Hancur apa enggak? Wat taqwa. Apa itu takwa? Iltizam jadat al istiqomah. Iltizam artinya konsisten. Ya. Konsisten jada yang serius dalam istiqomah. Nah, udah istiqomah aja udah konsisten. Nah, itu at-taqwa. Wa ityan ma yahfazun nafsa min su'il akibah. Melakukan hal-hal yang bisa menjaga jiwa dari akibat buruk. Pokoknya minum. Nah, itu dilarang. Sebab berakibat buruk. Berkata yang tak bagus, mengadu domba, ya. Bertindak yang tidak adil. Nah, itu fujur. Fusuk itu syar. Apa sebab? Sebab berakibat nanti buruk. Aflaha bimakna faza. Aflaha artinya beruntung. Naja selamat. Wa adrakal matlub. Memperoleh yang dicari. Tuh, aflaha bimakna faza. Ada lomba lari. Apa yang dicari? Juara. Juara itu namanya faza. Orangnya namanya faiz. Juara pertama faizul awal. Ada juara dua faizus sani. Iya, faza. Oke. Man zakkaha. Berikutnya Pak Jamal. Toharoha minazunub. Zakka artinya memang maknanya membersihkan. Maka dari kata zakka muncul masdar, isi masdar. Zakat. Artinya ada 4. Ada membersihkan. Ada menumbuhkan. 3 aja deh. Ada menambah. Maka dalam konteks
beribadah zakat itu mengandung makna ini. Membersihkan, maka bersih. Umpamanya punya 100 juta, 2,5% enggak dikeluarin, itu kotor. Setelah dikeluarin maka jadi bersih milik kita. Itu zakat. Yang kedua artinya tumbuh. Kalau punya 10 rupiah, terus dizakatkan atau diinfakkan 1 rupiah, jangan dikira kurang. Menurut matematik akhirat itu tumbuh. Pada saat yang sama juga tambah, bukan kurang. Zakat artinya tumbuh, nama, memberikan informasi bahwa kekayaan yang dikeluarkan zakatnya, wajib dikeluarkan. Itu kekayaan yang berkembang, tumbuh. Sudah punya mobil 5 Mercy semua, dipakai, itu mah nggak wajib zakat. Tapi punya angkot 100, harganya mah nggak seberapa dengan Mercy. Tapi dia tumbuh, menghasilkan, maka itu yang angkot wajib zakat. Punya rumah 5 di Pondok Indah, karena istrinya 5, dipakai semua, nggak zakat. Tapi punya kontrakan 5 pintu, itu digunakan, tumbuh namanya. Nah itu wajib zakat. Kalau dizakatkan jadinya tumbuh, atau yang wajib zakat adalah yang tumbuh. Demikian juga emas dan lain-lain. Oke, kita teruskan. Wahazzabaha, yaitu hazab tahzib an-nafas, membersihkan. Wanamaha, menumbuhkan. Pakai apa? Bil ilmi, dengan ilmu. Wal amal, dengan amal. Wa huwa jawabul qasam, itu jawab qasam. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tuhaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Terus qad, itu jawabnya. Qad aflaha. Allah cuma sekedar, dalam tanda petik sekedarnya, ingin memberitahu kepada kita bahwa kita ini beruntung kalau membersihkan jiwa. Dan rugi kalau mengotorinya dengan maksiat. Itu pakai sumpah, menyebut berapa kali itu, berapa itu yang disebut dalam sumpahnya, 8 kurang lebih. Apa maknanya? Luar biasa, penting banget. Penting. Demi keberuntungan kita nanti di akhirat, gitu kurang lebih. Wa huwa jawabul khasam. Khoba khosiro. Khoba artinya, khoba man dasaha, mana khosiro. Khosiro di surat Al-Asr disebut wal asri innal insana lafi khusrin, rugi. Ya. Dasaha ahmala tahzibaha. Dasaha sebenarnya arti harfiah lain itu menginjak. Dasa, menginjak. Bayi lahir perempuan, terus diinjak di tanah. Bayi bunuh. Nah, dalam konteks jiwa, dasaha yaitu ahmalah, membiarkan, meremehkan. Tahzibaha, pertumbuhannya, pendidikannya. Watansiyah anak wal ikhfa. Tansiyah dari kata dasa, ya dusu, dasatan, watansiyatan. Namanya itu maknanya anaksu. Anaksu artinya mengurangi. Dikasih jiwa bersih, kebersihannya dikurangi oleh manusia itu sendiri. Wal ikhfa, ikhfa artinya menyembunyikan. Kalau bayi yang dipendam itu disembunyikan. Faman fa'ala syarra wal maksiyah, siapa melakukan kejahatan dan kemaksiatan, anqasa nafsahu, berarti dia telah mengurangi, merendahkan dirinya, an martabatil kamal,
dari tingkat kesempurnaan. Iya, boleh jadi. Ada orang soleh, maksiat. Tuh orang udah nggak. Kesian. Ada kiai luar biasa. Sekarang lagi diuji. Harus masuk pengadilan. Tuh dia merendahkan diri. Wa akhfaha bidzunub wal ma'asi. Wa akhfaha artinya dia akhfa khofi, dia sembunyikan jiwanya dengan sebab berbuat dosa dan maksiat. Si A, seorang ulama terkenal, berbuat maksiat, maka dirinya semakin, bahasa kita tenggelam. Yang menenggelamkan bukan siapa-siapa, sunnatullah, yaitu perbuatannya. Jadi bahasa biasa itu, serem juga. Udah kita tenggelamkan itu. Orang-orang baik sekarang lagi ditenggelamkan. Ya betul tidak? Wahia diddut tazkiyah. Jadi dasaha itu lawan dari zakkaha. Lawan tazkiyah. Oleh karena itu bersih atau kotornya bukan tergantung si A, si B, si C. Tetapi tergantung diri yang bersangkutan. Iya. Selesai. At-tafsir wal bayan. Aqsamallahu ta'ala fi matla'i hazi surah bisab'ati asya' 7. Allah bersumpah di awal surat ini dengan menyebut 7 ciptaannya. Faqala, pertama, kedua, wasyamsi waduhaha. Ini sedikit mengingatkan saja. Wasyamsi wawunya kosam. Tapi waduhaha itu atof. Atof kepada kosam, ya di situ kosam juga. Demi matahari dan waktu duhanya. Artinya dan demi waktu duha. Wal qamari idza talaha. Demi bulan apabila mengiringinya. Ai aqsama bisyamsil mudi'ah. Bisyamsil mudi'ati nafsuha. Tuh nafsu jadi fa'il dari mudi'ah. Isim fa'il beramal amal fi'il. Demi bulan apabila mengiringinya. Artinya Allah bersumpah dengan menyebut matahari yang bercahaya. Cahayanya pakai kata mudi'ah, menunjukkan bersumber itu cahaya dari dirinya. Demikian yang ada secara ilmiah. Matahari cahaya, emang sumber cahaya dari dirinya. Sawaun ghabat am tola'at. Baik matahari itu terbenam atau terbit, dia tetap bercahaya. Li'annaha syai'un 'azim. Abda'ah Allah. Karena dia adalah ciptaan yang luar biasa besar, diciptakan oleh Allah. Wa aqsama bidau'iha. Lebih dari itu, dia juga bersumpah dengan sinarnya. Wa duhaha. Dan waktu duhanya. Apa itu? Wa huwa waktu irtifa'is syamsi. Yaitu waktu meningginya matahari ba'da tulu'iha, setelah terbit. Idza tamma dau'uha, apabila sempurna cahayanya, yaitu siang hari. Kenapa Allah sumpah begitu? Li'annahu mab'asu hayatil ahya. Sebab itulah tempat bangunnya, bangkitnya kehidupan semua yang hidup. Wah, kalau ilmuwan yang menjelaskan luar biasa terkait dengan Allah menyebut cahaya matahari. Jam sekian dari jam sekian vitamin kandungannya. Pak Edi juga berjemur dia. Ya, udah kayak cucian aja. Jemur. Mana Pak Edi? Hah?
Makanya udah tambah tipis, seringan dijemur. Pak Jamal tambah tebel, nggak pernah dijemur. Cuma luar biasa itu vitamin. Bisa apa? Memutihkan, Bisa Ustaz. Memutihkan rambut dan jenggot. bisa menambah imun. Itu. Serangan dari Om apa? Omikron ya. Hah? Oh, Om Jack ya. Om, bagus. Omdo kali. Itu serangan Omdo yang berbahaya itu. Ya tidak. Hah? Itu Omdo udah berapa tahun dia nyerang? 10 juta tenaga kerja Omdo bukan? Dari ada Omikron. Omdo. Iya. Oke, kita teruskan. Selanjutnya Pak Jamal. Apa? Edi pulang. Udah kelewat. Lewat. Dikit. Ya, nih wa aksama bil qamar. Allah bersumpah dengan menyebut bulan al-munir tuh, matahari mudi. Kalau munir bercahaya, cahaya bukan sumber dirinya. Tidak bersumber dari dirinya. Maka kata al-munir yang dipakai. Idza tabi'a syamsa fit tulu ba'da ghurubiha. Demi bulan yang bercahaya atau memantulkan cahaya apabila mengiringi matahari setelah terbenam. Wabi khasa fil layalil bid. Utamanya pada malam-malam ya purnama bid. Ya 13, 14, 15. Wahia layalis salisa asyara. Tuh dia. Yaitu malam-malam 13 sampai 16 di sini. Waktu intilaihi wa sayruratihi badra. Yaitu saat penuh cahayanya dan menjadi badar purnama. Ba'da ghurubi syamsi, setelah terbenam matahari, ilal fajar, sampai fajar. Wa haza qasamun bid-dau'i waqtal laili kullihi. Yaitu sumpah dengan menyebut cahaya pada waktu malam semuanya. Yaitu maksudnya pada saat menyebut wal qamar. Ya, berikutnya Pak Jamal. 3, 4. Tadi matahari sama bulan. Tiga keempat wan nahar iza jallaha. Demi siang apabila telah menampakkannya. Menampakkan matahari maksudnya. Hak jadi maf'ul. Fa'ilnya dhamir kembali kepada siang. Walaili idza yaghshaha. Demi malam apabila menutupnya, menutup matahari. Ai wa aqsama bin nahar. Allah bersumpah menyebut siang idza jalla syamsa, apabila dia menampakkan matahari. Siang yang menampakkan matahari, ini logika Al-Qur'an. Wa kasyafaha, dan menyingkapnya. Wa azhara tamamaha, dan menampakkan kesempurnaannya. Fa fiktimalin nahar kamal wuduhis syamsi. Dalam kesempurnaan siang, maka muncul kejelasan matahari secara sempurna. Wa aqsama bil lail. Allah juga bersumpah dengan menyebut malam. Idza yaghsha syamsa. Apabila menutupi matahari. Wa yughatti daw'aha. Dan menutup cahayanya bidzulumatihi. Dengan kegelapannya. Fayuzilud daw'u. Bukan. Fayazilud daw'u. Maka hilanglah cahayanya. Wa taghibus syamsu, dan terbenam matahari. Wa tazlamud dunya fi nisfi kuratil ardiyah. Maka
gelaplah bumi ini, dunia, bumi. Di setengah lingkarannya. Kuroh bulatan. Di setengah bulatan bumi gelap. Setengahnya lagi terang. Di sono malam, di sini siang. Di sini siang, di sono malam. Summa tatlu fin nisfil akhir. Sementara di belahannya yang lain, dia terbit. Wa fi hadzat tabaddul wa taghayyur, dalam hal bertukar dan berubahnya keadaan ini, raddun alal musyrikin, sebagai jawaban, bantahan malah kepada orang musyrik, alladzina yu'allihunal kawakib, mereka-mereka yang menuhankan bintang, wasanawiyah, dan para penyembah berhala, alladzina yaquluna, yang berkeyakinan, bi anna lil alam ilahain isnain, bahwa di alam ini ada dua Tuhan, yaitu an-nur wa zulumah, Tuhan cahaya dan Tuhan gelap. Li'annal ilah la yaghib wa la yatabaddal haluhu. Sebab Allah itu tak pernah hilang. Matahari terbenam bukan hilang. Kata siapa hilang? Matahari aja enggak hilang, apalagi Allah, gitu maksudnya. Wa la yatabaddal, tidak berganti. Ya. Mereka kan bertuhan terang sama gelap. Terang sama gelap kan ada unsur gantian. Wa ba'da tanwih, setelah mengingatkan bi azmi hadhil asya'al kauniyah, dengan asya, benda-benda alam yang luar biasa, zakarallah ta'ala, iya. Nah, sampai sini kayak zakarallahu ta'ala sifat hudusiha. Faqala. Nah, sampai sini Pak Jamal. Belum Pak, belum selesai. Lanjut Ustaz. Itu Nah, tadi itu udah ada yang dicoret-coret. coret-coret tadi. Hah? Ada yang coret-coret tadi. Bukan, saya membacanya nih isyaratnya, apa banyak banget isyaratnya. Bukan, itu coretan dari Ibu Syarifah. Oh, 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 iya kan? Nah, ini Emang ada beberapa handphone yang bisa itu. Ya, benar. iya, iya. Oke, kita teruskan. Salah klik jadi kecoret. Kok aku? Dari Bu Syarifah. Awas Oh, ya. kepencet ini kali. Sorry. Awas ya. Baik, lanjut. Ya, nggak apa-apa, ntar dihapus. Iya. Hapus dulu deh. Bukan Dok, ini lagi denger Zoom. Katanya ada isyarat dari saya nggak ngapa-ngapain. Disuruh berhenti. Iya. Zakarallahu ta'ala sifat hudusiha. Maka Allah menyebutkan setelah membantah orang musyrik yang bertuhan kepada bintang. Enggak usah Dok. Udah lanjut ini lanjut lagi. Iya. Terus bertuhan disuruh saya berhenti padahal saya nggak ngapa-ngapain. Ya, pada berhala, ya. Maka kemudian Allah menyebutkan sifat-sifat yang dijadikan Tuhan itu hudusiha, bahrunya. Bahru artinya pernah nggak ada. Kalau Allah kan qadim, maka lawannya hadis. Bahru kalau bahasa pesantren, ya, artinya ada awalnya. Kalau qadim nggak ada awalnya. Allah itu qadim, nggak ada awalnya. Ciptaannya ini termasuk kita dan bintang-bintang yang mereka tuhankan serta berhala itu hudus. Maka Allah tambahkan bantahannya dengan menyebut sifat-sifat hudusnya, faqala. Maka Allah berfirman, was-sama wa ma banaha, demi langit dan demi orang yang membangunnya, wal ardi wa ma tohaha, demi bumi dan orang yang menghamparkannya, yakni Allah. Artinya wa aqsama bis sama wa bina illahi ta'ala laha bil kawakib. Artinya Allah bersumpah dengan menyebut langit dan
bangunan, kokohan yang dia ciptakannya melalui bil kawakib, bintang-bintang. Bintang memperkokoh. Ka'anna kulla kaukab labina. Seolah setiap bintang yang ada di langit itu labina. Bagaikan bata. Kita bangun rumah kan nyusun bata. Di tengahnya ada semennya. Maka antara satu bata dengan bata yang lain saling memperkuat. Dan semennya itu ibarat sunnahnya di alam semesta. Gitu. Fisakofin. Di apa namanya itu? Di atas. Au kubbah. Di kubah. Tuhitu bil ardi. Yang menaungi bumi. Wa ahliha dan penduduknya. Apa maksudnya? Boleh bayangkan. Jarak antara satu planet, bintang, dengan planet dan bintang lainnya. Nah itu ibarat bata. Ya, di tengahnya dikasih semen, kokoh. Itu ini mah lagi ngajak bicara akal manusia Allah. Itu yang dikandung oleh ayat yang berbunyi wama banaha. Wama tohaha. Dihamparkan. Pasang keramik. Ada semennya enggak? Ada. Habis semen antara satu keramik sama keramik yang lain itu disebutnya apa Pak Jamal? Supaya kuat. Pasuk kocok. Apa namanya? Kan keramik satu, keramik dua, tengah-tengahnya itu dikasih semen. Apa namanya itu? Pilar. Nat. Ah itu tuh. Lain tuh yang istri tukang mah tahu. Hah? Nat betul. Pilar. Ibu apa? Ibu apa itu? Bapaknya tukang kali. Nggak tahu soalnya. Hah? Pilar. Oh, sealer ya, seal. Itu kalau yang pakai pakai lem, pakai seal. Lain lagi, Pak Edi mau udah canggih, nggak pakai semen. Ya, pakai sealer, itu jendelanya kan. Pilar. Enggak, sealer. Anu lem. Ya, kalau tengah natnya itu diisi Ya. filler namanya. Oh, tapi sama sih semen juga kan? Semen. Iya, nat namanya, natnya. Nat. Bagus, rata. Seolah nggak ada batas gitu. Ya, oke gitu. Wa aksama bil ardi kaukabil hayat al basyariyah. Allah bersumpah dengan menyebut bumi sebagai planet kehidupan manusia. Walladzi basatoha. Dan orang yang menghamparkannya min kulli janib, dari semua aspeknya terhampar. Wa ja'alaha mumahadah. Dia menjadikannya mumahadah. Kebayang mumahadah. Dari kata mahdi, utlubul ilma minal mahdi buayan. Ya. Dan menjadikannya mumahadah, nyaman. Kalau di ayun nyaman nggak? Nyaman. Muwatta'ah, bisa dipijak. Watta'ah. Lisakna, untuk ditinggali. Mislu qaulihi ta'ala. Berikutnya. Ya, pas. Wal ardi ba'da dzalika dahaha. Tuh di surat An-Nazi'at. Demi bumi setelah itu dia hamparkan. Ay basatoha. Watahwu dari kata tohaha, tohwu, kadahwi, sama. Tohaha sama dahaha. Wahual bastu, yaitu menghamparkan. Summa makkanan nas minal intifa' biha zahiran bin nabat. Kemudian Allah memberikan kemungkinan manusia untuk mengambil manfaat baik zahir
zahir bumi yaitu tumbuhan, wa batinan, dan yang ada di dalamnya. Jadi di permukaannya dan di dalamnya bil ma'adin wasarwat, yaitu barang tambang, ma'adin, wasarwat, dan kekayaan alam. Wa nazirul ayat serupa, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa. Dialah yang menciptakan buat kamu, tuh buat kamu. Apaan? Bumi, firasya terhampar. Was sama binaa, langit kokoh. Wa khatamal asya al mahluf biha bin nafsil basyariyah. Kemudian Allah mengakhiri ciptaan-ciptaannya yang dijadikan sumpahnya itu dengan an-nafs wan nafsi wa masawwaha, jiwa manusia. Allati khuliqat hadhil asya min ajliha, di mana semua yang dia sebut dalam sumpah sebelumnya, yaitu ciptaannya langit dan lain-lain itu, justru itu diciptakan min ajliha, karena tuh semata-mata untuk manusia. Wa kauniha adatul intifa biha. Sebentar, khuliqat hadhil asya min ajliha. Ini kayak begini problem membaca, ya. Mau dibaca kauniha atau kaunuha, atau bisa jadi dibaca kawanaha. Kawana kayaknya lebih tepat, dia ataf kepada khotama. Wa kawanaha adatal intifa biha, dan Allah menjadikannya, ciptaannya yang disebutkan tadi, sebagai alat untuk manusia mengambil manfaat. Wa wasilah, sebagai media sarana tarkal hayat, ya, meningkatkan kehidupan, wa taqaddumiha, dan kemajuannya. Faqala, maka Allah berfirman. Nah, ini udah ada banyak yang mau nanya kayaknya. Tanya jauh. Oh iya iya. Dari Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan Mbak Sukojo. Pak. Makasih. Walan. Pak Edi aja dulu. Silakan. Jadi Pak terakhir. Edi, nggak ada pertanyaan. Ya, the last man. Oh. Baik. Cuma satu Pak Ustadz mau tanya yang tadi di 1 dan 2. Wasamsu waduhaha. Wasyamsi. Wasamsi waduha wa qamaru iza talaha. Iya. Pada wa pertama itu wa kosam. Iya. Terus waduhaha itu atof. Iya. Kemudian pada wa komaro itu wal komaro ya, jadi bukan Wal komari. wal komari. Iya. Jadi yang kosam itu pada wasamsunya saja. Betul. Yang waduhaha itu atof jadinya gitu ya. Iya. Baik, itu aja Pak Ustadz. Nah ini yang saya mau tambahkan, jangan sampai salah paham. Ya. Waw atof berfungsi mengikut. Kalau yang diikut kosam, maka yang ikut ada kosam. Oh. Kayak begini. Ja'a Zaidun wa Amrun. Itu wawunya atof. Maka di wawunya, di wawu atof itu ada kata ja'a yang tak disebut. Kalau dimunculkan jadinya begini. Ja'a Zaidun wa ja'a Amrun. Lah nggak disebut. Nah, itu karakteristik bahasa Arab adalah singkat. Kalau disebut lagi panjang.
Tuh ijaz namanya. Demikian hubungannya dengan wasyamsi waduhaha. Mari kita munculkan waw. Wasyamsi wawaduhaha. Nah, kan jelek. Bukan cuma jelek, panjang lagi. Dan memang fungsi ataf itu menjadi tak perlu menyebut berulang. Ja'a Zaidun wa Amrun. Kalau disebut lagi ja'anya, itu namanya berulang. Ja'a Zaidun wa ja'a Amrun. Nggak perlu. Demikian juga wasyamsi waduhaha. Demi matahari dan demi juga ada. Gitu. Dan demi cahayanya. Ya. Jadi Ada bukan, lagi. jadi juga bukan cuma dan saja di situ begitu. Iya. Nah, itu yang tersirat. Ilmu bisa membaca yang tersirat. Jangankan yang tersirat. Yang gaib. Nah, tadi Pak Edi nggak ada, saya kira lagi pesen apa gitu. Pak Jamal, saya kira lagi pesen tempat. Makanya saya cari. Emang enak. Berarti waktu kita rasain tadi dengar Pak Ustadz itu Pak Edi. Betul. Jadi begitu Edi belajar. Udah nggak usah dipesen-pesen. Iya, silakan. Ada lagi yang lain. Keren, Ustaz. Iya, ampun. Iya. Apa tadi yang wasyamsi waduhaha hanya kemana kembalinya Pak? Samsi. Samsi. Tapi pas wal komari idza Samsi. Ini siapa Bu Ika ya? Ya Samsi, bukan kembalinya ke dapur. Iya, enggak maksudnya kan abis itu wal komari idza tala. Kan Samsi kan ada yang di dapur. Ya itu. Centang tuh temennya. Laper ya? Nah, ini deket nih. Belum pada makan. Langsung ke dapur. Iya. Ustaz, Lagi kalau ulangi. Bu. kalau wau istinafnya itu apa, Ustaz? Oh, wow, istinaf. Istinaf artinya awal. Awal. Iya. Wow, istinaf. Berarti kalau wau itu belum tentu atop ya? Iya benar. Maka kalau mau mempelajari tuntas wau itu, saya pernah baca disertasi doktor tentang wau dalam Al-Quran. Dirasat wawiyat fil Quran. Studi tentang wau dalam Al-Quran jadi doktor. Maka doktornya dokter wau. Nah, Ibu tinggal pilih mau dokter wau apa mau dokter Hamzah. dokter. Iya benar, wau banyak sekali. Iya, di Quran Iya. banyak tuh kalau di awal ada wau, berarti belum tentu atop ke kalimat ke ayat sebelumnya ya. Iya, belum tentu. Itu menarik nanti Ibu lihat jadi perdebatan ulama, menjadi ikhtilaf ulama. Ali Imran ayat 7. Al-Imran ayat 7. Iya, terus ada warrosikhuna. Nah, itu satu pendapat itu wau ataf. Maka maknanya orang yang tinggi ilmunya itu tahu yang gaib. Tetapi yang satu bilang waunya wau istinaf. Itu kalimat baru. Iya. Oh, cara mengetahui wau atop sama wau istinaf gimana? Nah, itu pakai rasa. Keras. Iya, kayak makan durian lah pakai rasa, Bu, jangan pakai akal. Ah? Ini nggak enak lah. Gini. Pak Jamal ini kerjaannya. Pak Jamal mau bilang Pak Edi aja pakai konsep, kalau saya enggak, langsung aja. Bukan itu. Bagaimana caranya supaya Pak Sukoco tersenyum, itu aja. Kan beliau itu mahal sama senyumnya, enggak?
Ya demikian Bu Rina tadi ya. Iya, terima kasih Ustaz. Iya Syukran. sama-sama. Nah, kan Ustaz, Mas. maaf tadi mencet Ustaz. Oh iya, nggak apa-apa. Ya. Ustaz mau oh ya makan durian kan pakai tangan Ustaz bukan pakai rasa. Bagus. Pak, tapi kaki ngikut nggak Bu? Iya. Pakai mulut ya, Bu. Kaki ngikut. Masa tangan doang dari mana Ibu tinggal di mana? Ngambilnya ke sono ke Parung. Pak. Pak Ustaz mau tanya soal Boleh. yang tadi sama itu langit atau benda-benda langit. Ada hadis yang dijadikan oleh teman-teman kita itu menyatakan bahwa Allah itu ada di sama, ada di langit. Tapi Iya. ada juga yang menyatakan Allah itu ada di mana-mana. Kira-kira yang kita yang pertengahannya atau gimana Pak Ustaz? Menurut Ibu di mana Ibu? Pendapat? Sama. Nah, itu maksudnya di atas. Atas bukan dalam artian fisik. Dalam artian non fisik. Itu orang sekantor satu lantai. Tapi kemudian meja ketua mah disebut di atas. Mana SK belum turun? Masih di atas. Itu masih di meja Pak Kepala. Itu atas kan bukan dalam artian fisik. Kelas 5 sama kelas 6 satu lantai. Tinggian mana? Tinggian kelas berapa? Tinggian kelas 6 lah. Tuh kan itu non fisik. Nah demikian. Bagaimana kita memahami sebuah kata harus dilihat konteksnya. Allah ada di mana-mana. Nanti muncul lagi. Nah kalau begitu banyak. Di hati Pak Jamal ada Allah. Di hati Pak Edi ada. Semua di hati manusia ada Allah nggak? Lah Allah banyak. Kalau Allahnya kidam maka ta'adudul kudama. Namanya banyak yang kidam, banyak Tuhan. Nah yang ingin disampaikan bagaimana memahaminya. Ketika Allah ada di mana-mana itu menunjukkan kebesarannya. Matahari ada nggak di mana-mana? Di Amerika ada matahari nggak? Di Eropa, di Jerman, di Belanda, di Indonesia, di Jepang. Ada. Kenapa ada? Karena saking besarnya matahari dibanding keberadaan bumi. Gitu kurang lebih. Iya, jadi semuanya betul, tinggal kapan diterapkan dan bagaimana memahaminya. Ada lagi Pak Jamal? Dari Pak Surya. Ya terakhir. Oh iya. Wah, ini Cuma ini aja penekanan aja ini sinar matahari. iya. Betapa hebatnya Allah itu lihat dari sinar matahari barangnya itu aja sama dari matahari. Tapi begitu beda sudut, jadi pagi sampai siang itu kan cuma beda sudut aja, tapi beda itu manfaatnya kepada tubuh. Nah itu hebatnya Allah itu di situ. Iya. Itu barangnya itu aja, tapi beda sudut, beda pula manfaat kepada diri kita. Wah, ini gimana? Ini Gimana harus disadari, ini nggak bisa lewat ilmu pengetahuan, nggak bisa. Harus dengan iman. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, ya. Ini tadi wasamsi, waduha, wal komari, terus wan nahari, walaili sampai wal ardi. Terus kemudian begitu wan nafsi, kok pakai penjelasan di ayat berikutnya fa'al hamaha fujuraha wa taqwaha. Yang lain-lain nggak ada penjelasan. Rupanya habis itu saya bertanya tadi, rupanya terjawab di penjelasan terakhir tadi bahwa semua yang disebut di atas-atas itu tadi ciptaannya hanya diciptakan demi manusia rupanya. Ya itu saya tadi mau tanya itu rupanya belakangan sudah dijelaskan di dalam tafsir tadi. Iya. Barangkali Pak Ustadz mau nambahin. Iya. Dari semua yang tadi dalam tafsir dan termasuk yang disampaikan menunjukkan bahwa memang pantas. Pertama, manusia makhluknya yang paling disayang, paling dimuliakan, bahkan diberi SK menjadi khalifahnya. Karena memberi SK menjadi khalifahnya dalam rangka menebar agama dan ajarannya, maka
Boleh jadi kehormatan itu dibanding, maksudnya dibanding diberi imbalan, yaitu semua ciptaannya buat manusia. Itu luar biasa. Semua ciptaannya buat manusia. Diharapkan pada bersyukur gitu. Enggak, bangkang, mendustakan. Dan nanti nakotallahi setelah ini ya, setelah asyamsi apa sih? Al-lail ya. Oh nanti itu, iya. Nanti kita cerita kaum Samud itu. Ya. Jadi iya betul sekali apa yang disebut oleh Pak Sukoco. Kita nggak mampu menjangkau bagaimana pemberian Allah dalam hidup ini kepada kita. Dan tidak dituntut kecuali udah tingkatkan rasa syukur gitu kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, makasih Pak Ustaz. Sama-sama. Ada. Baik ini Ustaz, kembali lagi ke pertanyaan Pak Wasyamsi waduha kan gitu. Kalau dalam balagu kan ada wasol fasol. Di sementara ini wawunya watab mengatopkan apa ini bisa disebut wasol Ustaz. Sementara ini iya, bukan iya. gimana Ustaz? Oh iya. Kalau mau ditarik ke situ, maka kita harus mentakdirkan. Mentakdirkan apa? Agar wasamsi bukan cuma sekedar sumpah, tapi dia jumlah. Sebab wasal pasal itu antara jumlah. Maka kalau dibentuk sebagai jumlah, baru ketemu itu wasal. Yang apa itu jumlahnya? pampresnya itu Uksimu. simpan. Tuh. Aku bersumpah, gitu Allah. Aku bersumpah dengan menyebut matahari dan aku bersumpah dengan menyebut cahayanya. Gitu. Jadi wasal-wasal. Jadi wasol ya Ustaz. Iya. Kayak model begini. Alif lam mim. Terus zalikal kitabu. Itu dua jumlah itu. Maka di situ pasol. Konsekuensinya kita harus bisa mentakwil alif lam mim itu bukan kata tapi jumlah. Maka Az-Zamakhsyari menganalisis haza alif lam mim. Apa itu? Terus dijawab. Tuh jadi jawab zalika alkitab. Tuh. Alif lam mim itu adalah termasuk Al-Qur'an. Terus jumlah berikutnya, buat apa? Hudan lil muttaqin. Maka ditakdirkan huwa hudan lil muttaqin. Ketika huwa hudan lil muttaqin, maka jadi jumlah. Kalau jumlah, oh kok nggak ada wawunya? Oh berarti dipasol. Kayak begitu itu Zamakhsyari. Ya wallahu a'lam bishawab. Baik, Lagi. terima kasih Ustaz atas jawabannya. Bapak dan Ibu jamaah kajian tafsir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu juga sudah. Ustaz mau nanya lagi Ustaz. Oh, Assalamualaikum. Iya, maaf nih terlambat nih. Silakan. Begini Ustaz. Silakan. Nih di ayat yang lain saya mau nanya tentang tilkar rusulu. Kata rusulu itu kenapa menggunakan tilka? Kemudian di ayat lain juga kata-kata rusul itu selalu diidentikan dengan mu'annas seperti walaqad kudzibat rusulum. Ada juga walaqad ja'ahum rusulum. Kenapa rusul di situ dianggap mu'annas gitu? Kalau kata rusulnya itu. Ya sudah. Iya. Ya ini nahu nih. Al ulama jamak. Jamak. Jamak mu'annas. Mu'annasnya karena pola. Jadi nggak masuk mu'annas hakiki. Oleh karena itu pada kata al ulama boleh ja'al ulama,
boleh ja'at al-ulama. Mu'annas. Mu'annasnya bukan hakiki. Kalau hakiki ya nggak boleh. Dia mu'annasnya karena pola. Kullu jam'in mu'annas. Betapapun itu akil. Apalagi yang vulgar akil. Ar-rijal. Ja'atir rijal. Boleh. Mu'annasnya itu pola. Lafzi. Bukan hakiki. Boleh ja'ar rijal. Kurang lebih kayaknya tirkal rusul begitu. Bukan berarti rasul perempuan. Karena bukan mu'annas hakiki. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya. Berarti ciri mu'annas selain yang sudah kita pelajari itu kan tanda-tanda mu'annas itu kan yang pertama tak marbutoh, kemudian yang berpasangan, kemudian ada alif maksuro. Maka ya. Selain Ya, itu berarti ada pola itu ya. Oh, bukan begitu. Pendalaman terkait mu'annas lebih tuntas. Ada macam-macam mu'annas. Ada mu'annas hakiki. Ada majazi. Hakiki yaitu ma. Bukan, ma yalidu wa yabid. Yang melahirkan dan yang bertelur. Itu hakiki. Ya. Pada saat yang sama itu juga maknawi, emang maknanya menunjukkan walaupun lafaznya muzakkar. Zainab lafaznya mau muzakkar, tapi kan maknanya itu namanya maknawi dan pada saat yang sama hakiki karena dia melahirkan atau bertelur. Nah yang kedua yang majazi itu simai, emang dari sononya. Maka diambil oleh para ahli, cirinya berpasangan. Ada uzunun, berpasangan, maka dia mu'annas. Ada ainun, ada yadun, ada rijlun, ada na'lun. Tuh na'lun itu mu'annas. Tapi ada juga, karena yang menakutkan, ada bi'run, ada harbun, ada jahannam. Itu menakutkan, itu jadi mu'annas. Apa maknanya? Emang dalam hidup ini perempuan itu menakutkan. Bahaya. Ya? Maksudnya menakutkan perempuan. Ini yang nanya kebetulan perempuan juga. Tapi surga mu'annas bukan? Gimana lagi? Baru kemudian ada mu'annas lafzi. Mu'annas lafzi umpamanya khalifah. Secara lafaz itu mu'annas. Tetapi secara makna tidak. Mana yang lebih kuat? Maka ulama ada aliran lafaz, ada aliran makna. Ada kajian tentang lafaz dan makna. Kata yang aliran maknawi, makna lebih kuat. Khalifatu Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Khalifah maknanya yaitu Abu Bakar. Jadi demikian terkait mu'annas. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan Ibu jamaah kajian tafsir yang dirahmati oleh Allah. Karena waktu 9. Alhamdulillah. Maka kajian kita lakukan. Mudah-mudahan ilmu kita bertambah tentang. Baik, kita akhiri dengan baca Kafaratul Majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz.